Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak, silakan masuk, Pak. Duduk, Pak. Silakan duduk, Pak. Bapak kesini sendirian ya? Ya Pak, sendirian, kebetulan sendirian. Bapak kesini naik apa? Pak ojek atau gimana? Naik motor. Sendirian? Ya, Oh iya. Bapak sudah makan? alhamdulillah. Ini Bapak yang WhatsApp saya kemarin ya? Ya Pak, betul sekali Pak. Oke. Boleh tahu nama Bapak siapa? Biar saya data terlebih dahulu. Nama saya Jamal. Jamal. Baik, Jamal. Alamat dari mana Jamal? Alamat di Kampung Baru. Kampung Baru. Dusunnya Kampung Baru ya Pak. Iya, Jamal. Jamal di sini kesehariannya apa? Apakah masih sekolah atau apa? Saya kebetulan kalau sehari-hari kerja Pak. Kerja kebetulan bantu apa? Paman lah, bantu paman jadi kuli kebetulan. Ya, jadi keseharian Jamal kerja ya. Ya, Oke, baik Jamal. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tambah MC psikolog. Saya selaku psikolog yang bekerja di rumah sakit jiwa yang ada di Semulia. Saya juga ada bekerja di sekolah, itu sekolah kreatif sebagai guru BK. Jamal kesini keluhan kesahnya apa? Apa yang ingin Jamal ceritakan tentang masalah apa yang ingin Jamal bahas di sini biar saya selaku psikolog nanti bisa sedikit demi sedikit meredakan atau menyelesaikan masalah yang Jamal alami saat ini. nah kebetulan jadi bisa disebut ini sebagai masalah juga Pak, karena masalah ini saya mengalaminya baru-baru ini Pak, baru mengalami saat ini. Masalahnya itu saya sekarang ini Pak merasa bahwa saya itu maunya itu sendiri terus Pak, mau di kamar nggak mau keluar istilahnya begitu Pak. Kalau ada kesempatan misal teman-teman mengajak nongkrong atau apa, saya sangat jarang Pak untuk bergabung Pak untuk sekarang ini Pak. Padahal dulunya saya ini orangnya sangat mungkin ceria Pak. Mungkin dulunya saya ini sangat suka bergabung dengan teman-teman. Nah, apa saat ini Pak masalahnya kadang-kadang saya itu nggak mau sekali keluar rumah. Nggak tahu Pak, mungkin Bapak bisa ngasih kan jawaban dari saya, solusinya apa gitu Pak. Ya baik. Jadi Jamal merasa nggak mau berada di keramaian ya. Iya Pak. Tapi Jamal maunya sendiri, tak ingin diganggu, inginnya tenang ya. Iya Pak. Mungkin saat ini Jamal ingin berada di posisi ketenangan dan kedamaian ya. Ya. Mungkin entah apa yang Jamal alami, entah itu dari kepribadian atau lingkungan Jamal. Mungkin penyebab Jamal itu merasa malas untuk nongkrong sama teman-teman ataupun berada di keramaian itu apa Jamal? Alasan kamu merasa saat ini merasa tiba-tiba mulai nggak mau kumpul atau ada masalah tersendiri atau
gimana? Ya yang seperti Bapak bilang tadi Pak, sekarang ini kalau mau kumpul itu rasanya sangat malas sekali Pak, sangat tidak enak rasanya. Maunya itu ya tetap di rumah, Pak. Maunya sendiri, nggak mau, karena saya merasa sendiri itu sekarang lebih nyaman Pak, begitu Pak. Oh iya, berarti Jamal itu memang benar-benar gak mau ya. Iya Pak, betul sekali. Tapi Jamal, jika kamu merasa ingin sendiri terus, nanti kamu akan kejanggalan nanti dalam beraktivitas ketika kamu sedang berada di lingkungan sosial yang banyak. Ketika kamu sendirian terus, ketika suatu saat kamu nanti ingin terjun ke suatu masyarakat, tiba-tiba merasa minder, nggak enak nanti ketika kamu langsung bergabung di dunia masyarakat yang luas. Ketika kamu ingin sendirian terus di kamar, itu adalah suatu hal yang menurut saya itu tidak baik ya Mal. Ketika kamu melakukan kesendirian terus di rumah, ada baiknya Jamal itu melakukan aktivitas yang membuat Jamal itu tenang. Boleh jadi itu Jamal olahraga di luar. Jamal ini kan merasa ingin sendiri terus kan? Iya Pak, betul. Kalau di rumah itu Jamal tinggal sama siapa ya? Kebetulan masih ada Pak, Bapak Ibu masih ada, tapi Bapak saya kerjanya dari pagi sampai pulangnya malam. Cuman ada ibu saya. Oh iya. Ya gitu Pak. Ya, kalau di rumah itu Jamal itu sering nggak berkomunikasi sama keluarga atau sama kakak Jamal, mungkin sama ibu ataupun ayah? Kalau berkomunikasi ada Pak, ada. Namun ketika penting-penting saja Pak, jarang-jarang itu Pak. Kalau ngobrol-ngobrol biasa mungkin sangat jarang Pak. Iya. Kalau ada penting-penting saja. Ya, ini Jamal ini lebih dekatnya ke ayah atau ke ibu ketika berkomunikasi ataupun ngobrol itu? Lebih ke ibu sih Pak, karena kan ibu itu selalu ada di rumah, selalu nanyai, memberitahu peringatkan untuk makan agar tidak lupa Pak. Ya. Itu Pak. Ya, ketika Jamal di rumah itu, ketika Jamal sendirian di rumah nggak mau bergabung di masyarakat luas itu, kegiatan Jamal sehari-hari di dalam rumah itu apa? Kadang-kadang bermain game juga, kadang-kadang Pak main waktu-waktu, kadang-kadang ya nggak tahu lah Pak, kadang-kadang merasa seperti galau Pak, istilahnya bahasanya itu Pak, bahasa orang-orang muda ya Pak. Ya. Galau lah istilahnya, sering mikir gitu Pak. Saya orangnya itu pemikir Pak, mikir gimana ini. Gitu Pak. Ini sebelum Jamal merasa sendirian ini di waktu-waktu dekat ini, sebelumnya yang Jamal lakukan aktivitas sebelumnya itu apa yang Jamal lakukan? Ya kalau sebelum sekarang ini Pak, saya sering lah Pak ikut-ikut teman-teman pergi ke Bagan Pak. Di kampung saya itu Pak ada yang namanya Bagan Pak, di laut, tempat para nelayan lah Pak, cari ikan, mancing. Kalau malam itu Pak, kalau siang-siang juga Pak pergi namanya, kalau di kampung kami itu mulot Pak, istilah itu seperti menangkap burung Pak. Iya. Gitu Pak. Begitu. Jadi Jamal, saya beri sedikit saran dan nasihat ya, supaya Jamal itu terus melakukan aktivitas bukan hanya di dalam rumah terus, karena kalau Jamal melakukan aktivitas hanya di dalam rumah, hanya bermain game ataupun bermain sosial media, scroll IG, TikTok dan lain sebagainya, itu menurut saya itu tidak baik ketika setiap hari Jamal lakukan. Nah, ada baiknya
ketika Jamal melakukan hal-hal tersebut setiap hari, sendirian terus setiap hari mungkin di dalam rumah main game dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan kejanggalan dalam diri Jamal. Ketika terus menerus Jamal lakukan, akan terjadi itu nantinya efek-efek yang buruk yang Jamal alami pada diri Jamal. Nah, mungkin Jamal bisa nantinya setelah Jamal konseling pada saat ini, Jamal mungkin bisa nantinya bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat Jamal itu berubah, jangan hanya sendirian terus di rumah. Jamal bisa nanti bergabung sama teman-teman Jamal yang dulu yang akrab, ataupun Jamal boleh ajak teman-teman olahraga sama-sama, ataupun nongkrong, bercerita dan lain sebagainya, supaya Jamal nggak murung terus di dalam rumah. Karena ketika Jamal murung terus itu akan menyebabkan hal yang buruk buat Jamal. Oke, Jamal, mungkin konseling kita pada saat ini cukup sampai di sini ya. Nanti akan ada kelanjutan di konseling yang berikutnya, karena kalau konseling yang Jamal lakukan hanya satu kali mungkin belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang Jamal alami. Mungkin masih harus ada beberapa tahapan lagi untuk menyelesaikan masalah yang Jamal alami. Nanti Jamal bisa hubungi saya ketika ingin konseling di sini lagi. Saya siap untuk melayani konseling Jamal untuk menyelesaikan masalah yang Jamal alami pada diri Jamal. Mungkin ini terlebih dahulu ya Jamal. Ya. Jadi untuk kesempatan Bapak saya terima kasih Pak. Ya. Jadi insya Allah lah untuk kedepannya bisa konseling lagi dengan Bapak. Siap, saya siap melayani ketika Jamal ingin melakukan konseling, saya selalu ada. Siap Pak. Siap. Ya Pak Yasin, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ya.